Baik Bapak Ibu yang saya hormati, paparan selanjutnya terkait pemanfaatan program Tapera yang akan disampaikan oleh Saudara Rahmat Hidayatullah dari Direktorat Pemanfaatan Pembiayaan BP Tapera. Kepada Mas Rahmat, saya persilahkan Mas. Baik, Maria, terima kasih. Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya dengan Rahmat Hidayatullah, analis pembiayaan perumahan BP Tapera. Sebelumnya saya minta maaf jika ada suara saya maupun tayangan saya, kualitas video saya kurang baik karena terkoneksi. Izin saya mulai Bapak Ibu. Jika tadi Bapak Ibu telah mendengar pemaparan dari Pak Imam, Pak Barik, dan juga Pak Abdul, kali ini saya akan menjelaskan program pemanfaatan pembiayaan Tapera. Program pemanfaatan pembiayaan Tapera kami memiliki 3. Ada KPR dan KRR. KPR adalah atau kredit membangun rumah, renovasi rumah, atau rehab mungkin bahasa umumnya. Dari ketiga program tersebut, kami memiliki ketentuan dan persyaratan merupakan rumah pertama dan hanya diberikan 1 kali dan mempunyai besaran tertentu untuk tiap pembiayaan. Masa kepesertaan selama 12 bulan, namun dikecualikan bagi PNS ex peserta Perum atau yang dahulu telah kita kenal dengan program Baper Tarum. Kemudian berpenghasilan bersih maksimal 8 juta rupiah secara individu atau bisa dibilang bukan joint income seperti yang sudah berjalan pada umumnya terkait program subsidi pemerintah. Jadi sang suami penghasilan bersih 8 juta dan istri juga sama-sama penghasilan bersih 8 juta. Dan belum memiliki rumah atau pengajuan KPR ataupun KBR, membeli ataupun membangun. Dan jika mau renovasi, itu merupakan rumah pertama yang akan direhab atau direnovasi atau melakukan perbaikan. Kemudian Bapak Ibu pertanyaannya adalah bagaimana jika suami dan istri sama-sama peserta Tapera? Dapat kami sampaikan bahwa keduanya memiliki hak yang sama, namun tidak dapat mengajukan secara bersamaan dan juga tidak dapat memilih jenis pembiayaan perumahan yang sama. Misalkan, salah satu tangan mendapatkan KPR atau KBR, membeli atau membangun, maka pasangannya hanya dapat memanfaatkan KRR saja, renovasi atau rehab. Kemudian pengajuan renovasi tersebut oleh pasangannya dilakukan paling singkat 5 tahun setelah pengajuan membeli ataupun membangun. Jadi misalkan sang suami mengajukan membeli rumah atau membangun rumah, maka istrinya bisa mengajukan renovasi ataupun rehab, namun 5 tahun setelah sang suami mengajukan. Kemudian Bapak Ibu, jika saya sedikit menjelaskan terkait ketentuan persyaratan, sekarang saya beralih sedikit menjelaskan terkait KPR, KBR, dan KRR. Kita bergeser ke sebelah kiri dulu di dalam tayangan saya, yaitu bagian KPR. Untuk KPR atau kredit pemilikan rumah, itu uang mukanya atau DP bisa 0% atau tidak perlu DP. Kemudian jangka waktu maksimalnya 30 tahun. Cicilan terjangkau dan tetap hingga lunas. Jadi Bapak Ibu dari nyicil bulan pertama hingga 30 tahun ke depan tetap sama, tidak naik maupun tidak turun. Kemudian bebas memilih lokasi rumah. Bapak Ibu ketika mau membeli rumah dengan program Tapera tentunya, Bapak Ibu bisa bebas memilih lokasi rumah apakah sesuai KTP, domisili, maupun sesuai tempat Bapak Ibu bekerja saat ini. Kemudian juga ada plafon kredit yang diberikan sesuai limit kredit yang telah kami tentukan dan juga kelompok penghasilan. Ini akan saya jelaskan setelah saya menjelaskan KBR dan KRR. Untuk KBR dan KRR, membangun rumah ataupun renovasi rumah sama-sama memiliki jangka waktu maksimal. Untuk KBR ada jangka waktu maksimal 15 tahun dan untuk KRR adalah 5 tahun. Sama-sama memiliki cicilan terjangkau, tetap dan hingga lunas. Kemudian juga memiliki plafon kredit. Namun untuk KBR dan KRR, plafon kredit diberikan berdasarkan RAB atau rencana anggaran biaya atau mungkin RAP mungkin bahasa yang lain diketahui. Dan juga sama-sama sesuai limit kredit dan juga kelompok penghasilan. Bapak Ibu, di tayangan ini terlihat KPR, KBR, dan KRR sama-sama ada kelompok penghasilan. Dapat kami jelaskan bahwa jika tayangan sebelumnya sudah ada penjelasan terkait maksimal penghasilan bersih sebesar 8 juta rupiah. Namun kami bagi lagi nih menjadi 3 kelompok penghasilan. Jadi setiap peserta kami bagi masing-masing sesuai klasifikasi gajinya atau penghasilan bersihnya. Untuk kelompok penghasilan pertama memiliki rentang gaji dari upah minimum sampai dengan 4 juta rupiah. Kemudian kelompok penghasilan kedua
memiliki rentang gaji di atas 4 juta rupiah hingga 6 juta rupiah. Kemudian untuk kelompok penghasilan rendah memiliki rentang gaji di atas 6 juta sampai dengan 8 juta rupiah. Ini untuk daerah selain Papua dan Papua Barat. Namun untuk Papua dan Papua Barat ada sedikit perbedaan terkait gaji paling tingginya. Untuk kelompok penghasilan pertama di daerah Papua dan Papua Barat, itu memiliki rentang gaji upah minimum sampai dengan 6 juta rupiah. Kemudian, untuk kelompok penghasilan kedua, daerah Papua dan Papua Barat, memiliki rentang gaji di atas 6 juta rupiah sampai dengan 8 juta rupiah. Kemudian untuk kelompok penghasilan ketiga, daerah Papua dan Papua Barat, itu mulai dari di atas 8 juta rupiah hingga 10 juta rupiah. Atas tiga kelompok penghasilan tersebut, baik itu daerah Papua dan Papua Barat maupun daerah-daerah Indonesia lainnya, sama-sama memiliki zona. Jika Bapak Ibu lihat di bagian bawah tayangan saya yang warna pink, ada zona 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk KPR, dan KBR dan KRR ada zona 1 dan zona 2. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa zona 1, 2, 3, 4, dan 5 ini bukanlah nomor urut ataupun bukan ranking, tapi ini adalah klasifikasi kami berdasarkan wilayah yang kami tentukan di bagian-bagian di Indonesia. Secara sederhananya, zona kita bagian KPR dulu. Zona 1 adalah Jawa dan Sumatera. Zona 2 adalah Kalimantan. Kemudian zona 3 adalah Sulawesi. Zona 4 adalah daerah-daerah pengecualian di zona 1, zona 2, dan zona 3, yaitu ada Jabodetabek, kemudian ada Bali, kemudian ada NTB, dan beberapa kepulauan, misalkan Kepulauan Riau. Kemudian, jika kita beralih ke KBR dan KRR, sama juga, punya zonasi juga, namun hanya zona 1, zona 2. Secara sederhananya, baik KBR dan KRR, zona 2-nya adalah Papua dan Papua Barat. Sisanya, selain Papua dan Papua Barat, masuk ke dalam zona 1. Itu untuk penjelasan zonasi. Kemudian saya akan menjelaskan ketika Bapak mengajukan atau luas lantai dan juga luas tanah. Untuk KPR memiliki luas tanah paling sedikit 60 meter persegi. Namun untuk luas tanah yang paling besarnya, baik KPR, KBR, dan KRR sama-sama memiliki angka besaran paling luas tanah paling besar, yaitu 200 meter persegi. Kemudian untuk bangunan lantai, seperti yang pada tayangan saya, sama-sama memiliki luas bangunan paling sedikit, yaitu 21 meter persegi untuk KPR, KBR, dan KRR. Namun ada sedikit perbedaan untuk luas bangunan paling besar. Untuk KPR, jika Bapak Ibu mau beli rumah, luas bangunan atau rumah paling besarnya adalah 36 meter persegi. Namun untuk renovasi dan membangun bisa lebih besar sedikit, yaitu 48 meter persegi. Kemudian Bapak Ibu, jika tadi saya telah menjelaskan apa itu KPR, KBR, dan KRR, kan kali ini saya menjelaskan bagaimana caranya Bapak Ibu mengajukan jika Bapak Ibu mau memiliki program KPR, KBR, maupun KRR. Tentunya dengan melakukan langkah awal pengkinian data dengan cara Bapak Ibu akses ke portal kami, yaitu sitara.tapera.go.id. Kemudian Bapak Ibu melengkapi data pribadinya. Kemudian setelah Bapak Ibu telah terverifikasi dan tervalidasi menjadi peserta Tapera, kemudian memenuhi persyaratan sebagai peserta, yaitu ada minat pembiayaan, apakah Bapak Ibu memilih KPR, KBR, maupun KRR, dan juga apakah Bapak Ibu mau memilih prinsip pembiayaan konvensional maupun syariah. Kemudian Bapak Ibu silahkan memilih rumah untuk membeli rumah ya, jika memilihnya KPR. Bebas memilih sesuai lokasi rumah yang diinginkan, bisa sesuai KTP, sesuai domisili, maupun sesuai tempat Bapak Ibu bekerja sekarang. Kemudian Bapak Ibu, baik KPR, KBR, dan KRR sama-sama mengajukannya ke bank penyalur. Bapak Ibu sekalian, bank penyalur ini adalah istilah kami Bapak Ibu, yang kami sematkan kepada bank-bank yang telah bekerja sama dan telah menjadi mitra BP Tapera. Di tahun 2021, kami telah bekerja sama, telah menjadi mitra dengan Bank Tabungan Negara atau BTN. Di tahun 2021, tentunya di tahun-tahun berikutnya kami akan bekerja sama dengan seluruh bank-bank yang ada di Indonesia yang tentunya memenuhi kualifikasi kami. Itu diantaranya ada bank-bank negara dan juga bank-bank daerah. Kemudian Bapak Ibu ada sedikit pertanyaan, bagaimana atau kenapa harus segera memiliki rumah? Tentunya sebagaimana yang telah kita ketahui Bapak Ibu, harga rumah terus naik, tidak hanya di kota-kota besar saja, namun di kota-kota kecil maupun di daerah-daerah. Lahan hunian juga terasa semakin terbatas, jarak rumah semakin jauh.
Dan tentunya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu telah memiliki rumah, hidup akan terasa lebih aman. Bapak Ibu, sebelum saya sampaikan terima kasih, izin saya sampaikan beberapa hal. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Pak Imam bahwa ketika Bapak Ibu mengajukan KPR, KBR, dan KRR, kami tidak akan memotong sepeser pun, tidak akan mengambil apapun dari apa yang sudah Bapak Ibu tabung menjadi peserta tapera. Bapak Ibu tetap mendapatkan manfaat utama sebagai peserta tapera, yaitu dana pensiun beserta hasil pemupukannya. Namun memang ketika Bapak Ibu juga mengajukan program kami, yaitu KPR, KBR, dan KRR, Bapak Ibu tetap menyicil secara rutin di bank dan juga tetap menabung di BP Tapera. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, di kemudian hari jika Bapak Ibu ada rezeki lebih, insya Allah, atau ada pendapatan lebih, Bapak Ibu bisa melakukan pelunasan sebagian maupun pelunasan seluruhnya. Tentunya dengan mengikuti prosedur dan kewenangan yang berlaku di bank. Karena kami tidak mengatur apapun yang telah menjadi kewenangan di bank. Terakhir Bapak Ibu, ada sedikit simulasi terkait pengajuan pembeli rumah atau KPR Bapak Ibu sekalian. Misalkan kita ada di zona 1, yaitu Jawa dan Sumatera, dengan pengecualian daerah-daerah yang ada keterangannya di bagian bawah. Misalkan kita ada di kelompok penghasilan 1, dengan rentan gaji upah minimum sampai dengan 4 juta rupiah. Lalu Bapak Ibu membeli rumah untuk pertama kalinya dengan harga 112.500.000 rupiah. Kemudian Bapak Ibu berhasil mendapatkan tenor atau jangka waktu selama 30 tahun. Maka Bapak Ibu dapat kami sampaikan, dari bulan pertama hingga 30 tahun ke depan, Bapak Ibu dapat menyicil di bank hanya sebesar Rp603.924 saja. Dari mulai bulan pertama hingga 30 tahun ke depan, tidak naik dan tidak turun, terus sama. Tentunya tetap punya kesempatan untuk melunasi sebagian ataupun melunasi seluruhnya. Untuk melihat simulasi-simulasi selanjutnya, nanti kami akan share materi yang telah kami paparkan hari ini, khususnya saya. Jadi Bapak Ibu dapat download di link yang kami serahkan, kami akan infokan di Zoom chat, itu bisa di-download dan nanti akan terlihat beberapa simulasi ataupun materi yang telah kami sampaikan sebelumnya. Akhir kata Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih, mohon maaf sekali lagi jika penyampaian saya ada kurang baik atau kurang berkenan, maupun suara saya kurang jelas terkait koneksi saya hari ini. Akhir kata saya sampaikan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Nia. Terima kasih Mbak Nia, kembali.